Mohon maaf, saya terlambat, kebetulan hujannya cukup deras di sini, jadi baru sampai di depan komputer ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja perkuliahan kita malam hari ini. Kita akan membahas tentang manajemen strategik di bidang information technology. Tentu, kalau kita bicara tentang information technology, atau information system, sudah bukan hal baru bagi Bapak Ibu sekalian ya, karena uh, saya yakin Bapak Ibu sekalian bergerak di bidang ketenaga listrikan itu sudah syarat dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang mutakhir, atau sudah terbiasa dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada saat ini ya, dan itu selalu berubah dan berubah, atau selalu ada satu perbaikan dan perbaikan. Bahkan dalam keseharian, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah terbiasa dengan sistem informasi teknologi yang digunakan di perusahaan ya, dan itu sebetulnya adalah bagian dari manajemen strategik. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan kita dengan cara-cara yang lebih simple dengan adanya bantuan information technology. Nah, perkembangan teknologi informasi itu tidak bisa dihindari, dan kalau misalnya kita berusaha untuk mempertahankan diri dengan cara yang masih konvensional, itu nanti dampaknya tidak bagus. Nah, saya akan memaparkan atau akan memberikan satu ilustrasi, walaupun ini mungkin tidak apple to apple, tetapi ini secara umum gambaran perubahan teknologi yang sekarang ini sudah mulai berkembang, dan bagaimana ketika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi tersebut, dampaknya mungkin kita akan tertinggal. Nah, entah yang keseberapa kali saya mengulangi materi ini, tapi materi ini tetap menarik buat saya. Mungkin buat yang menerima informasi mungkin sudah tidak menarik, tetapi saya tetap akan menyampaikan, karena ini adalah bentuk ketukan pintu saya ya, untuk awareness bahwa kita harus ada yang namanya perubahan, dan kita harus selalu berubah, dan kita harus selalu bergerak. Nah, dan pergerakan ini disadari atau tidak disadari, kita sudah masuk ke dalam era tersebut. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti perkembangan atau perubahan ini, ya siap-siap saja kita dalam bisnis mungkin kita akan terdepak. Nah, jadi kita harus tune in dengan perubahan, dan tetapi tidak semua perubahan kita pasti akan ikuti. Nah, tergantung perubahan tersebut settingnya seperti apa. Kalau misalnya perubahan tersebut katakanlah ke arah yang lebih bagus, kenapa tidak ya. Tetapi kalau misalnya katakanlah perubahan tersebut adalah bagian dari strategi para desainer teknologi, atau para desainer market, atau para desainer produk competition, nah ini yang kita juga perlu hati-hati. Nah, jadi arah perkembangan teknologi kita ya, itu dari konvensional atau analog ya, ke arah digital atau online. Nah, dan saya yakin di bisnis kita sudah arahnya ke digital dan online. Mulai dari kartu parkir, mulai dari cash money itu sudah mulai dikurangi, dan semuanya sudah mengarah ke digital money dan lain sebagainya, atau sudah mulai ke cashless dan lain sebagainya. Bahkan kalau yang dulu terlalu banyak paper, sekarang sudah ke arah paperless. Nah, sebagai contoh ya, di salah satunya itu di belakang, bahkan atau mungkin di sekitaran kantor PLN pusat, itu parkir yang katakanlah dulu secara analog ya, sekarang sudah
mulai ke arah digital ya, tidak lebih seperti di Singapura lah. Di Singapura juga sama, kalau misalnya kita parkir, kita tinggal tekan sendiri ya, berapa jumlah lama parkirnya, nah kita masukkan di situ. Seandainya kita bohong pun mungkin nggak tahu ya. Nah, tetapi kalau misalnya katakanlah integritas kita biasanya harusnya semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin tinggi tingkat peradaban, maka integritas kita juga akan semakin bagus. Kalau misalnya katakanlah parkir 5 jam, ya kita tulis 5 jam. Nah, biasanya kalau di belakang PLN itu masih ada yang abang-abang yang masih mengontrol, bahkan terkadang dulu sangat disiplin ya, kalau sekarang terkadang parkir di belakang PLN yang bilang imaninya nggak bisa lah, yang ya macam-macam lah alasannya. Ujung-ujungnya ya tetap masih pakai cash juga. Nah, tapi setidaknya bahwa sekarang ada perubahan ya, dari analog ke digital ya, atau dari konvensional ke online. Nah, di beberapa stasiun pengisian bahan bakar, nah, kita sudah mulai menggunakan swalayan ya, apalagi kalau SPKLU ya, itu kita tinggal tekan sendiri berapa yang akan diisikan, berapa jam atau berapa rupiah, nah, tinggal kita charging, nanti akan mengisi sendiri. Nah, jadi kita tidak ada pelayan yang ada di situ atau tidak ada asisten yang membantu kita di situ. Nah, jadi sekarang arahnya sudah dari konvensional ke online atau dari analog ke digital. Nah, sistem kerja kita pun sekarang sudah berubah ya. Kalau misalnya dulu kita mungkin kerja satu meja, satu komputer, sekarang kita sudah terbiasa satu meja, 2 komputer, atau bahkan satu meja, 3 komputer, masih ditambah lagi 2 HP gitu kan. Nah, jadi terkadang, kalau yang namanya meeting ya kita sudah melebihi Gus Dur ya. Kalau dulu Gus Dur itu, konon ceritanya bisa menghadiri, 2 acara pada waktu dan tempat yang berbeda ya. Nah, kita sekarang juga bisa menghadiri rapat, atau meeting pada waktu yang sama di beberapa tempat yang berbeda. Nah, jadi, sebetulnya, pandemik ini mau tidak mau mempercepat kita ya dalam proses, transisi teknologi ya, di mana yang dulunya kita mungkin, meeting harus, secara tatap muka, sekarang meeting bisa secara online dan, dalam satu meeting kita bisa ada, dalam satu waktu yang sama kita bisa menghadiri 2 atau 3 meeting sekaligus. Dan secara tidak langsung sebetulnya ini memeras otak kita ya, atau dipaksa lebih multitasking ya. Jadi di saat yang sama konsentrasi kita harus terpecah dengan 2 atau 3 meeting pada saat yang bersamaan, masih ditambah dengan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita sehari-hari. Nah, jadi secara tidak langsung sebetulnya information technology itu sudah membantu kita atau membuat brains kita atau otak kita itu bisa lebih fokus atau bisa mengikuti beberapa topik di saat atau di waktu yang sama. Nah, jadi sekarang kita sudah arahnya adalah ke multitasking. Nah, dulu transaksi kita harus ketemu langsung, bayar cash, sekarang transaksi sudah sifatnya cloud ya, semua sudah di awan ya. Jadi perdagangan semuanya ada di ujung jari jempol kita ya. Selama ibu jari kita masih bisa mengetuk keypad atau kilok, nah kemudian dan saldo rekening masih ada ya, selama itu juga kita masih bisa melakukan satu transaksi. Nah, yang jadi masalah ketika saldo rekeningnya sudah kosong dan
jempol kita sudah diplester, nah itu mungkin baru kita stop, tidak bisa melakukan transaksi-transaksi lagi. Nah, ini salah satu perkembangan adanya kemajuan di bidang informasi teknologi, bukan lagi di 4.0 ya, tetapi kita sudah masuk, terutama di sistem perbankan itu sudah masuk ke 5.0 ya. Nah, jadi sudah lebih canggih lagi. Nah, ini contoh beberapa peradaban atau kemajuan teknologi yang sebetulnya ini adalah bagian dari sistem manajemen strategik yang berkembang begitu pesat. Dan kalau misalnya katakanlah kita tidak mengikuti kondisi tersebut, mungkin kita akan mengalami kesulitan sendiri. Disadari atau tidak disadari ya, sebelum adanya Undang-Undang ITE, kita sudah menggunakan yang namanya kartu kredit, sudah menggunakan kartu ATM ya, dan itu sebetulnya sebelum adanya Undang-Undang ITE, kalau acuan kita adalah Undang-Undang Perbankan, itu sebetulnya kita menggunakan ATM atau kita menggunakan kartu kredit, dasar hukumnya sangat lemah ya. Bahkan bisa dibilang kalau sudut pandangnya adalah sudut pandang undang-undang perbankan yang saat itu sebetulnya adalah ilegal. Tetapi perkembangan teknologi sangat pesat dan kita tidak bisa tidak mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Kita bisa bayangkan ya, seandainya sebelum adanya Undang-Undang ITE, kemudian acuan kita adalah Undang-Undang Perbankan, di mana serah terima uang dari bank ke nasabah atau sebaliknya dari nasabah ke bank, itu harus ada hitam di atas putih ya, dan itu ada kalau nggak salah rangkap 3. Kita bisa bayangkan berapa jumlah teller yang harus disediakan oleh perbankan kalau misalnya perbankan tidak ada ATM. Berapa customer service yang harus disediakan atau beberapa teller-teller ya, berapa teller-teller yang harus disediakan kalau misalnya tidak ada kartu kredit. Nah, ini kan salah satu terobosan teknologi ya, di mana secara perkembangan dunia teknologi itu sudah merambah hampir sampai ke pelosok negeri ya, tetapi waktu itu khususnya di Indonesia regulasinya itu tidak semudah itu. Itu sebabnya untuk mengimbangi perkembangan teknologi tadi, sementara perkembangan regulasi tidak bisa secepat perkembangan teknologi, maka yang ada adalah kembali lagi ke fungsi dasar atau filosofi dasar tentang perjanjian, di mana perjanjian adalah undang-undang yang merupakan mandatori kepada para pihak. Nah, jadi untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Itu sebabnya ada ketentuan ya, kalau Bapak Ibu menerima kartu ATM atau Bapak Ibu menerima kartu kredit, nah dulu diminta suruh tanda tangan di balik kartu tersebut ya. Nah, karena dengan Bapak Ibu tanda tangan di balik kartu tersebut, itu berarti bahwa syarat dan ketentuan berlaku. Nah, artinya bahwa perjanjian penggunaan kartu kredit atau kartu ATM di situ berlaku, di mana perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Nah, jadi celahnya diakali dengan cara seperti itu. Sekarang Bapak Ibu kalau misalnya setelah adanya Undang-Undang ITE, Bapak Ibu menerima kartu kredit atau menerima kartu ATM, itu masa bodoh mau ditandatangani atau tidak ditandatangani, ya sekarang sudah ada regulasinya ya, tentang Undang-Undang ITE, ya itu nanti akan bersifat mengikat. Nah, ini contoh kalau misalnya ketika ada perkembangan teknologi ya, atau manajemen change di bidang teknologi begitu pesat dan kita mau tidak mau harus mengikuti. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, misalnya sekarang yang lagi ngetren adalah e-commerce.
Dan itu sangat bermanfaat sekali kepada kita. Kalau dulu kita belanja sesuatu itu harus langsung datang ke pasarnya, ya. Bahkan dulu kalau kita ke Tanah Abang itu berjubel, ya, begitu banyak orang, ya, yang melakukan transaksi secara langsung di pasar-pasar. Bahkan nanti kalau menjelang hari raya biasanya dulu-dulu itu sangat ramai sekali, hampir tidak ada, hampir sulit untuk bergerak, ya. Dan sekarang perubahan kondisi sudah berbeda, ya. Dengan adanya perkembangan teknologi tadi, beginilah kondisi pasar-pasar atau di ITC-ITC, ya, banyak lapak-lapak yang sudah mulai tutup. Pada zamannya ITC merupakan salah satu terobosan dan merupakan salah satu sentra dari ekonomi kerakyatan, terutama untuk small medium enterprise, ya. Nah, di mana di sini semua dulu aktivitasnya sangat ramai sekali. Nah, sekarang di ITC-ITC sebagian besar, ya, kondisinya adalah sebagai berikut. Ada dua kemungkinan. Pertama, ya, emak-emak atau para pedagang atau bapak-bapak para pedagang sudah sangat paham tentang digital literasi, sehingga mereka melakukan perdagangan cukup dari rumah. Kapan saja mereka bisa melakukan perdagangan selama terkoneksi dengan jaringan internet, wherever you are, wherever you go, ya. Jadi mau dari pelosok belahan bumi yang sebelah manapun, ya, selama masih bisa koneksi dengan jaringan internet, maka transaksi perdagangan bisa dijalankan. Dan bisa jadi memanfaatkan space ruangan-ruangan kosong yang ada di rumah, dijadikan sebagai warehouse atau mini warehouse untuk menjalankan aktivitas perdagangan tersebut. Bahkan ada yang nanti menggunakan sistem just in time, ya, jadi zero stock, ya. Jadi di rumah mereka tidak punya stok, tapi mereka punya mitra-mitra di beberapa tempat. Nah, sifatnya mereka adalah semacam reseller atau menjual-menjualkan. Nah, tetapi warehouse-nya nanti ada di tempat lain. Jadi mereka kepanjangan tangan dari warehouse untuk mengoperasikan perdagangan-perdagangan tersebut. Nah, marginnya itu nanti yang mereka akan dapatkan dari perdagangan tersebut. Ini kalau kita prasangka baik, ya. Jadi husnudonnya adalah seperti itu. Nah, jadi para pedagang sudah familiar dengan digital literasi sehingga mereka melakukan perdagangan dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, tetapi bisa juga justru sebaliknya. Karena emak-emak atau bapak-bapak tidak paham tentang digital literasi, sehingga mereka tergilas dalam kondisi persaingan. Tapi kalau misalnya bapak-bapak dibilang tidak paham digital literasi dalam e-commerce, kayaknya enggak juga, ya. Karena biasanya kalau malam Rabu atau malam Selasa itu mereka sangat lancar mengikuti pacuan kuda di Hong Kong sama di Makau, ya. Nah, jadi kalau yang seperti itu aja cukup paham, apalagi kalau misalnya menjalankan e-commerce seperti apakah itu Tokopedia atau Gojek dan lain sebagainya. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Satu, sangat paham dengan digital literasi sehingga bisa mengikuti tren perkembangan zaman. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi mereka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi, sehingga dampaknya adalah seperti kondisi yang ada dalam gambar ini. Nah, poin penting dalam manajemen strategiknya adalah bagaimana kita mengantisipasi perubahan, apakah kita akan merupakan bagian dari perubahan tersebut, atau kita bagian lain dari perubahan tersebut yang justru nanti kita akan opposite terhadap perubahan tersebut.
tidak selamanya perubahan itu akan diikuti atau tren itu akan diikuti, tetapi tidak bisa juga nanti ketika ada perubahan, kita tidak menyesuaikan dengan alam tersebut. Bapak Ibu sekalian nanti bisa browsing ya. Ada dulu CEO sangat terkenal, namanya Lee Iacocca. Lee Iacocca itu CEO yang menyelamatkan Chrysler dari kebangkrutan. Dan dengan inovasinya, Lee Iacocca, dia dengan inovasi-inovasinya, sehingga Chrysler, salah satu perusahaan otomotif besar di Amerika, ya, jadi salah satu, karena di sana banyak perusahaan-perusahaan otomotif lainnya. Chrysler mungkin tidak masuk ke Indonesia, tapi beberapa old generation Chrysler pernah masuk di Indonesia. Nah, sehingga di tahun 90-an, tahun 2000-an awal, Chrysler masih bisa bertahan dan bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi setelah tahun 2000-an, ya, Lee Iacocca dia mengabaikan masukan-masukan dari para engineer-engineer muda di Amerika. Ya. Nah, Lee Iacocca dia masih berpendirian bahwa mobil-mobil Amerika khususnya mengandalkan satu safety, dua kenyamanan, atau dibalik satu kenyamanan, dua safety, dan biasanya size-nya adalah size besar dengan cc yang besar, ya. Dan dampaknya pasti boros bahan bakar. Ya. Nah, diingatkan oleh para engineer-engineer muda di Chrysler bahwa paradigmanya sudah berubah. Orang Amerika memang orangnya besar-besar, mereka banyak menggunakan mobil-mobil yang besar dengan otomatis cc-nya besar-besar juga dan dampaknya adalah bahan bakar yang lebih boros. Nah, para engineer muda ini khawatir atau merespon masuknya mobil-mobil Jepang. Ya. Mobil Jepang yang masuk ke Amerika kenyamanannya oke, standar safety-nya bagus. Nah, desainnya lebih ramping, lebih kecil-kecil, walaupun standar Jepang adalah standar Asia untuk ukuran bodi atau badan manusia. Nah, tetapi desainnya masih cukup lah untuk orang-orang Amerika. Nah, masukan-masukan seperti ini tidak diabaikan. Masukan-masukan seperti ini diabaikan oleh Lee Iacocca, sehingga ketika serbuan mobil-mobil Jepang masuk ke Amerika di akhir 90-an dan 2000-an, ya, salah satunya yang paling populer di Amerika waktu itu adalah Toyota Prius kalau nggak salah. Nah, mereka menghajar pasar Amerika dan tumbanglah atau mereka menjadi merajai di pasar otomotif Amerika dan dampaknya pasar-pasar otomotif di Amerika seperti Chrysler, Dodge dan lain sebagainya tidak berkembang pesat seperti beberapa tahun-tahun, misalnya tahun 70-an atau tahun 60-an atau mungkin tahun 80-an mereka masih bagus, atau di akhir tahun 90-an mereka masih bisa berjaya. Nah, ini contoh kasus strategic management di mana ketika ada satu perubahan, satu inovasi dan lain sebagainya, ada tren yang berubah, tetapi di situ diabaikan. Memang kalau dalam strategi pemasaran, ya, kalau misalnya katakanlah ada dua kekuatan besar, maka dua kekuatan tersebut pilihannya yang pertama adalah head to head atau bertarung di pasar, ya. Kalau yang paling mudah kalau di Indonesia yang kita semua bisa langsung tune in dengan ilustrasinya, yaitu Indomie dengan mie sedap, ya. Jadi Indomie kita tahu incumbent waktu itu. Nah, ada pendatang baru yang merasa bahwa dia sanggup untuk head to head atau melawan dengan menjadi kompetitor utama, maka dia bisa langsung head to head di pasar. Contohnya adalah Indomie dengan mie sedap. Dan Indomie sempat kewalahan ya menghadapi serangan
atau penetrasi mie sedap di pasar, karena kata sedap itu salah satu kata yang luar biasa, tidak bisa dipatenkan ya, sebagai, merek, karena kata sedap itu adalah kata yang bersifat umum. Makanya, waktu itu sempat muncul ada Indomie sedap gitu, untuk mengalahkan atau untuk mengimbangi dominasi kata sedap tadi, kata mie sedap tadi. Dampaknya apa? Dampaknya mie sedap itu justru semakin, eee, populer ya. Nah, jadi, ini contoh misalnya, kalau misalnya ada 2 kekuatan besar di pasar yang mereka bisa berani bersaing, maka dia akan head to head. Tapi kalau misalnya tidak bisa bersaing, maka mereka akan melakukan yang namanya kolaborasi. Contoh misalnya kita melihat Mitsubishi Xpander, ya. Kemudian ada Nissan Livina, ya. Di mana Mitsubishi ini salah satu kekuatan besar di Jepang, nah kemudian Nissan juga salah satu kekuatan besar di Jepang. Nah, mereka memilih untuk kolaborasi, ya, sehingga menjadi dua model yang sama, walaupun mungkin ada perubahannya sedikit, di mana, Mitsubishi Xpander nanti ada sahamnya Nissan dan, akhirnya produk Mitsubishi Xpander dengan Nissan Livina itu seperti, saudara kembar ya. Jadi desain dan lain sebagainya kalaupun ada perbedaan biasanya perbedaannya tidak terlalu, mencolok, baik dari dan speknya, terutama di engine, itu ada kemiripan dan, engine-nya menggunakan engine yang, sejenis. Nah, ini contoh misalnya, ketika katakanlah, eee, mungkin merasa bahwa kalau head to head jadinya malah tidak bagus, maka mereka akan melakukan satu kolaborasi. Sama seperti Toyota dengan Daihatsu. Nah, jadi, Toyota punya pasar tersendiri, nah Daihatsu punya pasar tersendiri. Nah, akhirnya mereka memilih ya, untuk kolaborasi, dengan segmen pasar yang mungkin ada perbedaannya sangat tipis, nah tapi mereka memiliki, eee, positioning yang agak berbeda, sedikit. Nah, jadi mereka kolaborasi untuk memperluas pangsa pasar. Nah, ini contoh misalnya, konsep-konsep kalau misalnya katakanlah tidak bisa head to head, ya kita akan kolaborasi. Nah, tapi kalau misalnya katakanlah kolaborasi tidak ketemu ya, misalnya Nissan dengan Toyota, kalau misalnya Bapak Ibu membaca buku Toyoda ya, eee pendiri awal pendiri, Toyota ya, itu Toyota itu dulu sempat ada masalah dengan Nissan. Nah, dan biasanya kalau yang sudah seperti itu nanti untuk kolaborasi agak susah, agak sulit ya. Nah, makanya, kalau misalnya katakanlah sudah kondisi seperti itu, katakanlah head to head, mungkin akan menghabiskan energi sia-sia, nah maka kolaborasi, yang paling baik. Kolaborasi tidak bisa, maka salah satu yang merasa katakanlah positioning-nya ada di bawahnya, dia akan menjadi follower. Oke, tidak bisa menjadi, yang nomor satu, nomor 2 pun tidak apa-apa. Jadi ini adalah, salah satu bentuk, strategi-strategi, di dalam, bisnis atau terutama dalam, strategi, pemasaran. Nah, ada kasus yang menarik di Indonesia, khususnya di Jakarta ya. Jadi saya cerita di Jakarta ini atau Jabodetabek. Dulu warna taksi itu macam-macam, ada yang warna biru, kemudian ada yang warna putih, ada juga yang warna merah, ada juga yang warna kuning, nah ada juga, yang hijau tua dan lain sebagainya. Semakin ke sini ya, dengan adanya perubahan teknologi, dengan adanya, online taksi online ya, kita melihat warna taksi itu sekarang rata-rata adanya hanya biru saja ya. Jadi, hampir semuanya itu sekarang tinggal biru. Kalaupun ada yang warna putih atau ada yang warna, lain itu jumlahnya, bisa dihitung dan lebih banyak di, pinggiran-pinggiran Jakarta. Tetapi kalau misalnya di tengah Jakarta kebanyakan
warnanya biru. Nah, ini salah satu dampak dari bisnis taksi tergerus oleh pendatang baru yang namanya taksi online. Nah, sebelum adanya taksi online, ada lagi sebelumnya yang menjadi korban dari bisnis online, salah satunya misalnya, eee, berapa jumlah gerai matahari yang tutup, ya. Berapa jumlah gerai, Ramayana yang tutup. Berapa jumlah, gerai, Carrefour yang tutup atau Transmart yang tutup. Kemudian berapa gerai hypermart yang tutup ya, atau berapa di ITC-ITC yang katakanlah kondisinya, tutup. Tidak lain adalah salah satunya dengan adanya, e-commerce, dengan adanya transaksi-transaksi online atau bisnis-bisnis online, orang tidak perlu lagi datang ke pasar, cukup dari rumah ya, kemudian kita, memainkan jari dan syarat dan kondisi berlaku, selama saldo rekeningnya masih positif, itu apa yang kita, akan beli itu dengan mudah kita bisa dapatkan. Nah, tetapi dampaknya apa? Ya bisnis-bisnis, tadi seperti, pasar-pasar yang bersifat real, apakah seperti matahari atau seperti, yang lain-lainnya, itu mereka tergerus. Nah, demikian juga, dengan adanya transportasi online ya, menyebabkan dampak tergerusnya beberapa taksi-taksi yang konvensional. Ada satu strategi yang, luar biasa ya, contohnya adalah sebagai berikut ya, kalau kita buka aplikasi, sebut saja namanya, ini saya bukan endorse ya, misalnya Gojek ya. Ada macam-macam Go di sini ya, ada GoRide, GoCar, ada GoSend, ada, GoRide Transit, ada GoTransit, ada Glo. Nah, yang menarik di sini adalah ada Go Bluebird ya. Artinya apa? Bahwa Bluebird ya, yang sekarang taksi kalau kita masuk ke, di daerah Jabodetabek sebagian besar taksi itu warnanya biru ya. Artinya apa? Bahwa Bluebird pun sebetulnya waktu itu sempat ketar-ketir ya, dengan adanya taksi online. Maka walaupun Bluebird katakanlah punya segmen pasar yang berbeda, atau punya segmen pasar tersendiri, dan mereka punya, target pasar yang tersendiri ya, tetapi kalau misalnya katakanlah mereka akan head to head dengan taksi online, bayangan mereka saat itu, atau saat sekarang, mereka akan mengalami kesulitan juga. Nah, sehingga, mereka akan punya potensi bahwa pasar mereka itu akan berpindah kepada, taksi-taksi online. Itu sebabnya di situ apa yang dilakukan oleh Bluebird itu bukan head to head, tapi mereka kolaboratif atau, bekerja sama dengan, sistem tersebut, dengan perkembangan teknologi tersebut. Walaupun Bluebird punya aplikasi sendiri, tetapi Bluebird tetap masih ada kerjasama dengan, taksi-taksi online, sehingga para, pelanggan-pelanggan Bluebird itu diberikan pilihan ya, dan mereka tidak meninggalkan pelanggan-pelanggan yang ada, yang akan berpindah ke tempat lain. Nah, tetapi mereka tetap berusaha untuk, menjaga mereka, ya. Ketika para pelanggan-pelanggannya itu akan memilih pun mereka diberikan pilihan, salah satunya minimal ingat kami atau ingat kembali, terhadap, Bluebird. Sehingga ketika buka di aplikasi Gojek pun nanti Bluebird masih menjadi pilihan, tersebut. Nah, tinggal nanti pilihannya apakah mereka akan tarif sensitif atau layanan sensitif. Nah, jadi maksudnya kalau, mereka
sensitif dengan harga sewa atau harga per kilometer, ya kadang menggunakan taksi online bisa jadi lebih mahal atau bisa jadi lebih murah, ya tergantung dari sistemnya seperti apa. Karena kalau di jam-jam sibuk, saya mendengar katanya tarifnya nanti akan berbeda. Nah, sementara kalau misalnya Bluebird, walaupun di jam-jam sibuk, tarifnya tidak berubah. Nah, jadi mereka diberikan dua alternatif atau dua pilihan. Jadi keputusan nanti tetap ada pada pelanggan. Nah, tetapi pelanggan nanti akan diberikan satu opsi. Minimal Bluebird tidak melepaskan customer-customernya, dan ini yang dikatakan sebagai customer retention strategy, atau bagaimana menghalangi pelanggan-pelanggan untuk beralih ke kompetitor mereka atau beralih ke tempat lain. Nah, ini namanya strategi customer retention, atau bagaimana kita memberikan satu program-program atau satu strategi-strategi agar mereka tetap selalu kembali ke kita. Nah, ini contoh-contoh misalnya ketika ada kondisi perubahan teknologi dan masyarakat sudah beralih ke teknologi yang lebih modern, maka mau tidak mau kita akan masuk ke dalam perubahan tersebut. Nah, ini contoh aplikasi dalam manajemen strategi. Nah, kembali kalau misalnya kita bicara tentang bisnis ketenaga listrikan, di Indonesia jaringan umumnya mandatori itu milik PLN, walaupun ada Wilus dan mungkin ada captive ya, tetapi secara umum penguasa jaringan itu masih PLN. Nah, coba kalau kita misalnya bergeser ke negara tetangga kita seperti Singapura. Nah, di Singapura itu nanti grid ada beberapa, dan di sana ada retail, pasar retail ketenaga listrikan. Nah, jadi bisa memilih gitu. Nah, apalagi kalau misalnya seperti di Korea, itu grid itu ada 3, selain punya KEPCO, PLN-nya Korea. Nah, ada juga nanti grid punya pasar electricity atau electricity market. Nah, ada juga satu lagi saya lupa, ini yang baru ya. Jadi ada 3 penguasa grid. Nah, kalau di Amerika, nah ini lebih liberal lagi ya. Di Amerika itu selain hampir semua di negara bagian nanti ada perbedaan-perbedaan, nah, tetapi di Amerika itu nanti provider jaringan itu ada beberapa. Nah, jadi tinggal customer itu mau pilih menggunakan listrik yang mana, itu lebih lebih mudah gitu ya, pilihannya itu lebih banyak. Nah, jadi ya itulah dampak dari pasar bebas, bisa customer diuntungkan, bisa juga nanti customer juga akan dirugikan seandainya providernya tadi tidak bagus. Nah, ini contoh-contoh kalau misalnya katakanlah implementasi di bidang ketenaga listrikan. Nah, kembali ke filosofi dasar manajemen strategi di bidang information technology, terutama dari perkembangan teknologi yang ada saat ini ya. Dalam organisasi bisnis itu ada beberapa basic function ya, dan di sini syarat dengan adanya information technology. Dulu kalau kita membuat laporan keuangan, itu biasanya jurnalnya itu masih manual ya, dan itu potensi kesalahannya tinggi. Dan potensi untuk fraud itu juga tinggi. Nah, sekarang dengan adanya sistem informasi, teknologi itu nanti akan banyak aplikasi-aplikasi atau software-software yang bisa membantu mempermudah tersebut. Nah, atau misalnya di bidang supply chain, nah itu juga nanti akan banyak membantu ya. Jadi mulai dari manufacturing and production, biasanya nanti ada beberapa software-software yang enterprise resource planning atau ERP. Nah,
atau terutama untuk menjalankan fungsi production planning inventory control ya. Jadi terkadang supply chain itu dulu dianggap sebelah mata atau warehouse dianggap sebelah mata. Bahkan procurement zaman dulu banyak dicurigai dan lain sebagainya. Padahal justru produksi tersebut ya itu nanti sangat tergantung dengan akurasi di bidang sistem logistik dan di bidang pengadaan. Kita bisa bayangkan, secanggih apapun pembangkit kita, misalnya katakanlah pembangkit listrik tenaga uap atau pembangkit listrik atau gas turbin, ya, seandainya katakanlah ada keterlambatan pasokan batu bara atau ada keterlambatan pasokan gas, itu dampaknya sangat signifikan. Ya. Jadi bisa-bisa nanti tidak produksi. Nah, kalau misalnya tidak produksi, maka dampaknya nanti akan beruntun terhadap perusahaan tersebut. Mulai dari revenue-nya turun, cost-nya tetap meningkat, atau cost-nya tetap bertahan. Nah, ini nanti lanjutannya itu sangat banyak. Nah, diawali katakanlah misalnya dari sistem logistik yang tidak bagus dan sistem pengadaan yang terkendala. Nah, ini salah satu yang sekarang menjadi satu basic dalam satu manufacturing. Bahkan sekarang ini sudah sebenarnya sudah lama konsepnya. Ada konsep namanya just in time, di mana nanti perusahaan-perusahaan itu banyak yang menggunakan zero stock inventory. Jadi inventory mereka hanya untuk sebatas minimum stock level. Dan inventory-inventory tersebut nanti disimpannya atau berada di para pemasok, ya. Dan para pemasok tersebut nanti harus ready setiap waktu agar nanti kebutuhan inventory bisa untuk bahan baku atau feedstock atau raw material itu nanti bisa tercukupi dengan cepat. Ya. Nah, fungsi-fungsi tersebut di dalam perusahaan yang merupakan basic, misalnya manufacturing and production, kemudian ada sales and marketing, kemudian ada financing and accounting, nah ada human resource, dan ada nanti product or services. Manufacturing and production tadi kita sudah singgung ya. Salah satunya adalah sistem supply chain. Ya. Nah, kemudian sales and marketing. Ya. Jadi banyak perusahaan itu mengalami financial distress atau kesulitan keuangan disebabkan karena sistem pemasaran dan sistem supply chain. Nah, hampir semua perusahaan di dunia, terutama perusahaan-perusahaan yang besar, itu memainkan hutang dagang untuk pembelian raw material atau feedstock-nya atau bahan baku atau bahan mentahnya, membeli dengan cara hutang dagang, dan kemudian diproses dalam proses produksi, nah kemudian menjadi inventory yang siap jual, nah kemudian dijual kepada para pelanggan dengan cara piutang dagang atau account receivable. Nah, kalau misalnya katakanlah ada pengelolaan hutang dagang dan piutang dagang ini tidak match, ya. Misalnya kita hutang dagang dengan tenor misalnya 3 bulan, ya. Jadi kita kasih down payment di awal, nah kemudian nanti 3 bulan berikutnya kita bayar. Nah, di bulan pertama katakanlah begitu terima kita langsung proses produksi jadi barang, kemudian barang tersebut kita jual. Nah, kita jual dengan cara piutang dagang. Piutang dagang pun itu nanti ada tenornya, misalnya katakanlah 3 bulan. Nah, ternyata piutang dagang ini yang harusnya katakanlah kita menerima DP di bulan pertama penjualan. Nah, kemudian
customer kita itu membayarnya terlambat, sehingga menjadi outstanding piutang dagang di tempat kita. Bahkan nanti kalau misalnya terus menjadi piutang tak tertagih, maka nanti dampaknya kita juga ada keterlambatan dalam membayar hutang dagang. Nah, sehingga unbalance inilah yang menyebabkan nanti kita masuk dalam perangkap yang namanya liquidity trap atau current ratio-nya nanti kita akan ada kendala di sana. Nah, fungsi dari information management itu kita bisa mengetahui siapa customer kita atau segmen customer mana yang pembeliannya banyak, pembayarannya lancar, siapa saja di mana lokasinya di mana saja. Nah, itu kita bisa petakan. Dan kita juga bisa petakan juga mana customer-customer kita yang pembayarannya itu selalu ulang tahun ya. Jadi tenornya 3 bulan, tapi mundur 1 tahun, sehingga piutang dagangnya menjadi ulang tahun ya, jadi 1 tahun baru dibayar, atau bahkan terkadang ulang tahunnya itu bisa sampai 2 atau 3 kali. Nah, ini yang seperti ini nanti akan mempersulit kondisi keuangan. Nah, dengan adanya data information technology tadi, maka kita bisa tahu mana customer yang tadi loyal dan selalu menggunakan produk-produk kita, dan kita nanti bisa membuat satu strategi pemasaran untuk menjaga loyalitas mereka. Nah, agar tetap selalu menggunakan produk-produk kita atau loyal terhadap perusahaan. Nah, ini salah satu fungsi dari information technology adalah nanti bisa mengetahui semacam tadi. Nah, tentunya sekarang sudah terintegrasi dengan sistem akuntansi ya. Nah, demikian juga nanti dengan sumber daya manusianya. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi seperti SAP, kemudian Mindcom, ya, itu sangat terintegrasi, ya, bukan hanya dengan perusahaan, tetapi dengan perusahaan yang lain. Ya. Antara perusahaan dengan perbankan, antara perusahaan dengan vendor. Perusahaan-perusahaan tambang yang sudah yang menggunakan SAP juga, ya, itu mereka terintegrasi dengan sistemnya, misalnya United Tractor, ya. Jadi mereka bisa langsung mengakses, misalnya ada kebutuhan spare part. Nah, kebetulan misalnya produknya adalah produk dari United Tractor. Mereka bisa langsung searching di mana berapa stoknya dan lokasinya ada di mana. Misalnya lokasi spare part tersebut terpencar di beberapa anak cabang atau ada di cabang-cabang. Nah, itu mereka bisa ketahui. Sehingga kalau misalnya akan order spare part tersebut, di situ sudah ada harganya. Nah, kemudian ada delivery time-nya, perlu berapa lama. Nah, itu sudah terkalkulasi secara otomatis. Nah, sehingga untuk perencanaan itu akan lebih mudah dibandingkan misalnya kita tidak ada sistem informasi teknologi. Nah, jadi secanggih itu perkembangan sistem informasi saat ini, sehingga lebih memudahkan kita dalam berbisnis dan terutama nanti dalam pengaturan strategi maupun pengambilan keputusan. Apalagi di bidang sumber daya manusia ya. Di bidang sumber daya manusia itu setiap karyawan ya itu nanti akan ketahuan kompetensinya ya. Mulai dari kompetensi dasar sampai kompetensi prasyarat untuk satu posisi tertentu. Nah, itu nanti ada semua. Nah, dalam organisasi itu, dalam struktur organisasi, setiap posisi atau setiap function itu pasti ada ketentuan prasyarat-prasyaratnya. Misalnya katakanlah satu sistem organisasi ya, kita bicara tentang manajemen strategik sumber daya manusia. Setiap posisi itu pasti ada prasyaratnya. Ya. Ada misalnya posisi X ya.
di posisi X ini pasti ada job description, ya. Jadi posisi X ini deskripsi pekerjaannya apa saja, dan untuk pekerjaan tersebut diperlukan kompetensi apa saja, mulai dari pendidikan, training, atau pelatihan, dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin sertifikasi. Nah, begitu ada posisi ini kosong, ya, atau vacant, maka human resource dia akan masuk ke dalam human resource management system, apapun namanya, mungkin ada human talent, ada human capital, dan lain sebagainya. Nah, mereka akan cari, ya, kandidat-kandidat atau karyawan-karyawan yang sesuai dengan requirement yang ada di sini. Tinggal searching parameter-parameternya, maka sudah ketahuan. Oh, karyawan ini memiliki keahlian di bidang ini, pendidikannya seperti ini, dan nanti akan ketahuan yang sesuai berapa. Nah, kemudian dilakukan fit and proper test, dan dipilih best of the best untuk position tersebut. Nah, ini salah satu kelebihan dari perkembangan teknologi yang memudahkan atau mensimpelkan data-data yang dibutuhkan atau dalam proses pengambilan keputusan nanti akan lebih mudah, terutama bagi para pengambil keputusan. Salah satu tadi, salah satu basic function, ada supplier, ada customer, ada employee, ada invoice, ada product, dan service. Nah, ini semua diselesaikan dengan baik dengan adanya information technology, apapun namanya. Ada yang menggunakan information technology, ada yang menggunakan information system, dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi karena teknologi adalah sifat dari fisik teknologinya. Nah, tetapi information system adalah sesuatu yang abstrak yang berkaitan dengan sifat dari pekerjaan tersebut. Apapun namanya, di situ nanti akan bersentuhan dengan dunia teknologi dan informasi yang dikelola oleh satu organisasi. Nah, untuk fulfillment prosesnya adalah sebagai berikut. Misalnya katakanlah sales membuat generate order, ini sebagai contoh, ya. Nah, kemudian submit order. Nah, kemudian masuk ke dalam akuntansi. Nah, di sini ada cek kredit, kemudian approve kredit. Nah, kemudian nanti generate invoice, kemudian manufacturing nanti akan melakukan assembly product dan ship produk atau pengiriman produk. Nah, di sini baru nanti kita dari data-data ini kita akan summary dalam satu dashboard, ya. Dari satu dashboard tersebut nanti akan kita tahu dan kita analisa dari proses yang ada di sini nanti hasilnya seperti apa. Dan tidak menutup kemungkinan, ya, ini yang sering terjadi di dalam Direktorat Keuangan itu nanti ada bagian akuntansi dan ada juga bagian keuangan. Ada divisi akuntansi, ada divisi keuangan atau finance. Nah, biasanya dari proses seperti ini, ya, nanti di Direktorat Keuangan itu dua divisi tadi antara akuntansi dan keuangan itu sering berbeda pendapat. Nah, walaupun background pendidikannya sama-sama akuntansi atau sama-sama keuangan, tapi mereka akan sering berbeda pendapat. Dari divisi akuntansi, mereka mencatat semua jurnal yang ada, semua transaksi yang ada, dan nanti di dashboard akan muncul perusahaan memiliki keuntungan secara akuntansi atau tidak. Bisa jadi perusahaan memiliki net income positif secara akuntansi, tetapi di bagian keuangan nanti akan teriak, uangnya mana? Ya. Katanya kita untung, tapi uangnya tidak ada, atau uangnya masih belum dibayarkan atau masih belum diterima. Nah, karena itu, ya, terkadang dari bagian keuangan itu nanti sudut pandangnya adalah cash is the king, ya, profit is an illusion, ya. Nah, kalau
belajar tentang manajemen keuangan itu nanti di situ ada istilah cash is the king, profit is an illusion. Nah, jadi berapapun kita mengklaim punya keuntungan, ya, tapi kalau cash-nya tidak ada, yaitu nanti problem bagi perusahaan. Nah, adanya ketimpangan seperti ini diawali dari proses awal tadi, ya, pengelolaan hutang dagang dengan piutang dagang. Nah, kemudian managing business and firm hierarchy, di sini ada senior management, ada middle management, ada operational, dan seterusnya. Nah, business environment saya rasa ini cukup umum, ya. Nah, kemudian dalam information system nanti ada operational level system. Ini data entry, ya, biasanya nanti ada di operational level, ya. Mereka yang memasukkan data-data, dan kemudian di manajemen level itu nanti akan muncul summary-nya, ya, atau interpretasi nanti ada di posisi manajemen level, dan data-data tersebut nanti disajikan dalam bentuk dashboard, data atau manajemen dashboard. Nah, para strategic level manajemen, para pengambil keputusan itu nanti mereka berbasis dashboard data akan mengambil keputusan, atau akan dengan mudah mereka akan melihat kondisi perusahaan itu seperti apa. Apakah perusahaan dalam kondisi menguntungkan atau tidak, produksi baik-baik saja atau ada masalah. Nah, itu nanti akan kelihatan dari dashboard manajemen. Nanti ada transaksi processing system, ada management information system, ada decision support system atau DSS, nah ada executive support system. Nah, ISS ini bukan energy storage system, tapi executive support system. Nah, prosesnya salah satunya sebagai berikut. Jadi diawali dengan adanya transaction process system, nanti outputnya dua, yaitu management information system dan decision support system. Nah, dari management information system atau pengelolaan data-data tadi akan menjadi decision support system. Nah, kemudian dari decision support system dan management information system ini akan menjadi executive support system atau ISS. Nah, contohnya kurang lebih misalnya adalah gambaran-gambar seperti ini. Nah, jadi para board of director atau para chief executive, ya, mereka cukup melihat kondisi perusahaan biasanya dengan grafik itu lebih mudah, ya. Jadi memberikan masukan-masukan secara simpel. Nah, dari situ kita bisa menganalisa atau mereka bisa langsung menganalisa posisi perusahaan itu dalam kondisi bagaimana. Apakah perusahaan dalam kondisi baik-baik saja atau perlu intervensi dari mereka lebih detail. Kalau misalnya kalau kita bicara tentang manajemen risiko, kalau misalnya ada something happen dan itu pada posisi risiko yang signifikan, maka mereka harus ikut turun tangan menyelesaikan risiko yang terjadi tersebut. Jadi dengan adanya dashboard sistem information management system, mereka akan lebih mudah untuk melihat kondisi perusahaan. Tidak mungkin misalnya direktur manajemen pembangkitan mereka akan mengecek satu persatu pembangkit A bagaimana, pembangkit B bagaimana, pembangkit C bagaimana. Nah, cukup mereka melihat grafik secara simpel gitu. Nah, dari performance pembangkit, ya, secara umum, kemudian nanti secara khusus misalnya secara kewilayahan, di situ nanti mana yang katakanlah mencapai target, mana yang tidak mencapai target. Nah, kalau misalnya tidak mencapai target, di situ baru diklik lebih lanjut apa yang menyebabkan performance-nya misalnya tidak sesuai dengan target. Nah, bisa jadi misalnya katakanlah ada salah satu pembangkit yang kesulitan untuk mencari batu bara. Nah, setelah dicek lagi, batu baranya kenapa kok sulit? Nah, ternyata batu baranya mereka bukan diadakan oleh kalau dulu misalnya PLN Batubara, sekarang sudah menjadi PLN EPI, nah, tapi mereka batu baranya dalam kontrak mereka harus mengadakan sendiri. Nah, ternyata setelah mengadakan sendiri mereka ada kesulitan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti
contoh-contoh misalnya kalau ada satu kendala, maka bisa di-drill down apa yang menyebabkan kendala-kendala tersebut. Nah, dalam organisasi itu nanti ada functional area, nah kemudian ada yaitu operational level, nah kemudian ada management level dan ada strategic level. Atau ada yang membagi nanti, di sini adalah level working level ya. Nah, kemudian nanti, di sini level, middle management atau katakanlah, ada di, level manajemen dan nanti di posisi atas di sini, disebut sebagai strategic, level. Nah, jadi ada beberapa penamaan yang, berbeda-beda. Nah, ada juga nanti yang, mengklasifikasikan di, middle management itu di manajemen level itu, masih masuk working level. Nah, kemudian yang di sini adalah, operational level. Karena ada beberapa, perbedaan penamaan disebabkan karena dalam, organisasinya itu berbeda. Seperti Indonesia itu mengenal 2 board ya, ada board of director dan ada board of, commissioner atau kita ada, yang lain menyebut sebagai board of director dan yang satunya nanti adalah supervisory, board ya, atau board of commissioner. Nah, tetapi, beberapa perusahaan yang menganut sistem Anglo-Saxon, UK plus, Scotland dan, eee, keturunannya, misalnya seperti Anglo-Amerika ya, dan Commonwealth, atau bekas jajahan, Inggris, itu mereka menggunakan single board. Single board itu mereka tidak mengenal adanya board of commissioner. Jadi adanya board of director yang biasanya mereka menyebut, sebagai, eksekutif, ya. Nah, jadi, di situ nanti ada eksekutif yang akan dipimpin oleh Chief Executive Officer, kemudian nanti ada, keuangan dipimpin oleh Chief, Finance Officer, nah operation nanti dipimpin oleh Chief, Operation Officer, dan lain sebagainya. Nah, jadi, mereka hanya ada, single board dan biasanya itu nanti, di perusahaan-perusahaan yang single board itu, mereka di VP atau Vice President itu di bawahnya nanti ada beberapa GM-GM. Nah, di bawah GM nanti ada beberapa, manajer-manajer. Nah, jadi agak berbeda dengan sistem, dual board yang ada seperti di Indonesia. Nah, biasanya kalau di tempat kita di bawah direktur nanti ada, EVP, kemudian, ada juga GM ya. Nah, dan nanti mungkin ada, beberapa di bawahnya ada, VP atau ada, manajer. Nah, di sini, terbalik. Nah, itu sebabnya kalau misalnya ada yang menggunakan presiden direktur di Indonesia ya, presiden, direktur, garis miring CEO ya, pasti, eee, siapapun beliau atau siapapun mereka tidak paham dengan undang-undang perseroan terbatas di Indonesia. Karena di undang-undang perseroan terbatas kita itu tidak mengenal, istilah CEO. Dan fungsi CEO dengan presiden direktur itu berbeda. Nah, dan, division of work maupun, division of responsibility-nya itu juga, berbeda. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang ada presiden direktur garis miring CEO. Nah, atau bahkan ada, membuka PT, nah kemudian nanti di situ menyebutnya sebagai CEO. Nah, itu pasti, bisa dipastikan, tidak memahami undang-undang perseroan terbatas yang ada di Indonesia. Nah, jadi makanya, Bapak Ibu sudah belajar tentang manajemen strategik, di mana undang-undang perseroan terbatas itu nanti adalah salah satu kajian dari, manajemen strategik ya. Nah, jangan sampai nanti, terjebak dengan, kekhilafan yang tadi. Saya nggak menyebut sebagai kesalahan, tapi, terjebak dalam kekhilafan yang tadi, yang bisa jadi mungkin tidak
belum membaca undang-undang perseroan terbatas kita yang memang tidak mengenal adanya CEO atau Chief Operation Officer dan lain sebagainya. Nah, kita hanya mengenal Board of Director dan Board of Commissioner. Dan itu sesuai dengan sistem hukum yang menganut Europe kontinental. Karena kita dulu adalah jajahan Belanda dan banyak hukum-hukum, terutama hukum dagang kita adalah masih mengacu kepada hukum-hukum peninggalan Belanda, sehingga kita mengenal ada Board of Director dan Board of Commissioner. Cuman Board of Director dan Board of Commissioner kita berbeda dengan yang ada di Belanda. Kalau di Belanda, RUPS atau General Shareholder Meeting itu nanti memilih Board of Commissioner terlebih dahulu, nah baru Board of Commissioner memilih Board of Director. Sehingga Board of Director bertanggung jawab kepada Board of Commissioner dan Board of Commissioner bertanggung jawab kepada para pemegang saham di RUPS. Nah, bedanya di Indonesia biar tidak sama, ya, nggak tahu sejarahnya bagaimana, baik Board of Commissioner maupun Board of Director sama-sama dipilih oleh RUPS. Nah, jadi Board of Director bertanggung jawab kepada RUPS dan Board of Commissioner juga bertanggung jawab kepada RUPS. Nah, itu sebabnya terkadang Board of Commissioner banyak yang mengkritik sebagai macan kertas. Karena Board of Commissioner sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya bisa memberhentikan Board of Director apabila melakukan satu kesalahan sifatnya sementara sampai menunggu ada keputusan final di RUPS. Nah, berbeda misalnya dengan seperti yang ada di Europe Continental. Nah, jadi Board of Commissioner mereka bisa menghentikan permanen terhadap Board of Director. Mungkin itu salah satu kearifan lokal kita, ya, sehingga kita tidak Board of Commissioner itu hanya bisa memberhentikan sementara dan nanti permasalahan tersebut akan dibawa ke dalam RUPS dan di RUPS nanti akan diputuskan putusan finalnya seperti apa. Nah, jadi memang agak unik, agak berbeda dengan dari yang lain, dari yang lain gitu. Sama seperti misalnya salah satu kajian dalam manajemen strategik itu ada yang namanya corporate governance, ya. Di Indonesia yang harus mandatori menerapkan corporate governance itu ada 3. 1 BUMN, ya, termasuk PLN itu wajib menerapkan corporate governance, ya. Jadi 3 perusahaan yang wajib menerapkan corporate governance, 1 adalah BUMN, 2 bank atau perbankan. Nah, kemudian yang ketiga emiten atau perusahaan yang listed company atau perusahaan go public, ya. 3 perusahaan ini harus menerapkan yang namanya corporate governance. Nah, secara internasional dikenalnya adalah corporate governance. Di Indonesia kurang puas ditambah lagi good corporate governance. Nah, jadi kalau ada buku good corporate governance itu 99% bisa dipastikan buku tersebut pasti buku dari Indonesia atau buku yang ada atau pengarangnya dari Indonesia atau terbitan dari Indonesia. Nah, jadi secara internasional itu namanya corporate governance. Nah, hanya di Indonesia ditambahin lagi menjadi good corporate governance. Jadi corporate governance yang good pokoknya. Jadi biar mantap. Kalau corporate governance saja tidak mantap, tambah lagi yang namanya good corporate governance. Jadi untuk memastikan bahwa corporate governance yang dijalankan adalah corporate governance yang good. Kemudian ini mayor levelnya saya rasa ini bersifat umum. Nah, kemudian enterprise application-nya adalah sebagai berikut. Nanti ada supply chain management, ya. Jadi supply chain management kalau kita belajar tentang manajemen risiko, ini supply chain management ini sesuatu yang baru, sebenarnya bukan baru, ya, sudah lama, tetapi sekarang menjadi sangat fundamental, ya. Supply chain management ini
produksi perusahaan, penjualan perusahaan ini tergantung dari supply chain management. Kalau supply chain manajemennya bermasalah, ya, maka nanti produksi dan penjualannya akan terganggu. Kalau produksi dan penjualan perusahaan terganggu, maka revenue perusahaan pasti akan terganggu. Nah, kalau revenue perusahaan terganggu, dampaknya nanti net income perusahaan juga akan terganggu. Nah, jadi supply chain management ini sekarang sudah menjadi fundamental yang di semua lini perusahaan ini akan menjadi satu concern tersendiri. Kemudian ada knowledge management system, kemudian ada customer relationship management system, dan nanti ada di sisi customer, distribution, dan ada supplier, business partner. Saya pernah punya pengalaman unik di awal tahun 97-an ya. Jadi ketika di salah satu perusahaan tambang di Kalimantan Timur ya, di Berau, tepatnya di Tanjung Redep. Jadi zaman waktu itu berangkat ke sana itu transportasinya hanya 2. Kalau nggak pakai pesawat charter, ya, naik kapal muter misalnya dari tapi saya belum pernah menggunakan kapalnya ya. Jadi informasi yang dari teman-teman itu misalnya berangkat dari Samarinda atau Balikpapan itu nanti harus muter menyusuri pantai kemudian masuk ke dalam sungai, ada namanya Sungai Lati ya. Nah, alternatif kedua itu menggunakan pesawat charter karena waktu itu untuk transportasi darat itu jalannya belum tembus ya. Nah, ketika walaupun di tengah hutan, tetapi komunikasi sudah ada VSAT waktu itu menggunakan satelit. Nah, ketika perubahan dari analog ke digital itu susahnya minta ampun ya. Itu perlu waktu hampir 1 tahun merubah pola sistem analog ya, menjadi sistem digital. Waktu itu kita menggunakan sistem Maincom dari Australia, ya, di mana sistem tersebut sangat terintegrasi ya, mulai dari warehouse, kemudian desain tambang, sampai kalkulasi cadangan batu bara, kemudian hasil logging, hasil pengeboran nanti akan ketahuan semua, termasuk nanti integrasi dengan bagian keuangan integrasi dengan perbankan, sehingga kalau misalnya pembayaran itu tinggal klik-klik gitu, mereka sudah masuk ke perbankan dan di bank nanti tinggal klik lagi, jadilah itu transfer atau pembayaran, termasuk pembayaran untuk gaji maupun pembayaran untuk customer. Dan menerapkan sistem seperti itu tuh tidak mudah ya, terutama kendalanya itu mohon maaf itu biasanya dari para yang senior-senior ya. Jadi senior di sini dalam artian yang usianya lebih senior dari kita, karena ya tadi digital literasinya waktu itu belum sampai ke arah sana. Nah, sehingga ada trik-trik tersendiri bagi tim IT agar mereka suka dengan komputer. Karena yang tadinya terbiasa dengan mesin ketik ya, dan saat itu semua harus mulai computerized dan terintegrasi. Itu luar biasa sekali effortnya ketika awal dari analog masuk ke sistem digital atau sistem online. Jadi ada beberapa penolakan yang sebetulnya alasannya macam-macam, tapi ujung-ujungnya adalah mereka tidak familiar atau mereka masih perlu diajari agar lebih banyak berinteraksi dengan komputer, karena komputer saat itu adalah salah satu yang mungkin di tahun-tahun tersebut masih sangat langka atau masih sesuatu hal yang baru. Sampai di sini ada yang akan sharing karena ini sifatnya umum, mungkin ada yang akan sharing dengan perubahan paradigma. Oh ini Pak Robi ini sudah mulai muncul kembali. Beberapa hari yang lalu saya tungguin ini nggak ada.
Silakan Pak Mohon maaf, Robi. Pak. Ya, suara saya jelas ya? Suara saya jelas, Pak. Suaranya terputus-putus Pak Robi. Oh, iya. Kalau sekarang gimana ya? Ini bagus. Ya, baik. Jadi gini Pak, makasih banyak penjelasan tadi yang terkait contohnya antara partnership-nya antara Wakar dan Robert ya. Nah, saya jadi pikirkan ya, kalau konteksnya PLN dalam partnership, ke depannya kan kita akan menghadapi era power market Pak ya, dan meskipun memang masih dalam tahap penggodokan ya secara undang-undang. Ya. Kira-kira Pak ya, hal apakah yang alasan atau pertimbangan yang akan menjadi daya tarik bagi PLN sehingga power market itu menjadi suatu hal yang apa ya, diterima, benar-benar diterima gitu oleh PLN, maupun karena saya melihat power market ini bukan berarti saya ini apa namanya pesimis ya, tapi melihat kok malah akan jadi disruptive era juga untuk PLN gitu, karena kan si konsumen itu kan bakal jadi prosumer di satu sisi kan, untuk KTT yang dia punya pembangkit akan bisa jual dengan lokasi yang sangat jauh dari sumbernya. Artinya kan oke lah, dia ada komponen biaya tersendiri yang dibayarkan ke PLN, sehingga itu akan menjadi revenue buat PLN. Tapi jangan lupakan juga dari sisi lain, PLN juga akan berpotensi atau ada ya trade baru gitu ya, untuk mengurangi daya jualnya PLN sendiri. Jadi kira-kira daya tarik apa nih yang bisa membuat kita mantap menerima power market itu untuk PLN gitu, Pak Dr. Mohon terkait partnership. Baik, power partnership itu nanti macam-macam konsepnya, bahkan kita ada nanti ASEAN Grid dan lain sebagainya. Di Europe itu grid antar negara itu sudah ada, bahkan bukan hanya listrik tapi nanti gas dan lain sebagainya. Nah, itu sudah berjalan. Nah, yang membedakan kalau di Europe itu standarnya, mereka punya standar sendiri. Memang ya kita akui lah, revolusi industri juga awalnya dari Eropa. Jadi mereka secara teknologi dan secara tingkat pendidikan maupun secara tingkat income mereka sudah ya walaupun ada kesenjangan itu pasti ada, tetapi kesenjangan tersebut tidak terlalu jauh. Nah, dan mereka lebih cepat integrasinya dibandingkan misalnya seperti ASEAN yang kita juga sudah tumbuh cukup lama, tapi ya ASEAN seakan-akan seperti jalan di tempat. Kita mau ada pasar bebas ASEAN pun masih belum bisa seperti misalnya di Eropa. Karena apa? Eropa standarnya sudah ya hampir sama lah. Bahkan mata uangnya sudah distandarkan. Nah, misalnya sekarang kalau seperti Indonesia, gampang saja. Kita jangan berbicara di internal dulu, tapi misalnya kita bandingkan antara pasar Indonesia dengan pasar Singapura. Indonesia atau wabil khusus PLN, biaya jual listriknya PLN tahun 2022 ya, itu kurang lebih Rp1.033 per kWh. Biaya pembangkitannya PLN average atau rata-rata kurang lebih itu 1.300 sekian ya. Jadi ada selisih 200-an antara biaya pembangkitan dengan biaya jual. PLN menjual listrik dengan harga yang lebih murah. Nah, artinya di situ harus ada subsidi dari pemerintah. Nah, kalau misalnya karena subsidi silang katakanlah di internal PLN tidak diperbolehkan, nah, tapi setidaknya kalau di kawasan Jawa pasti sudah
lebih dari cukup lah, lebih dari untung. Nah, tetapi di beberapa kawasan, terutama kawasan timur, mandatori dari undang-undang, baik PLN maupun Pertamina itu harus hadir ke seluruh pelosok negeri, termasuk sampai ke pelosok-pelosok di dalam kepulauan kita maupun sampai ke pulau-pulau terluar atau 3T gitu ya, pulau 3T atau apa namanya. Nah, kalau misalnya kita katakanlah nanti ada power partnership dan lain sebagainya, misalnya katakanlah integrasi kita dengan Singapura, kita menarik untuk menjual ke Singapura, tapi saya yakin Singapura nggak mau menjual ke Indonesia. Karena apa? Di Singapura itu jualan listrik itu sudah 25 sen per kWh. Nah, artinya lebih mahal gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita menggunakan standar biaya produksi kita, mendingan listriknya kita jual ke Singapura. Dan nggak mungkin Singapura tuh nanti mau menjual listrik ke Indonesia karena ya tadi PLN aja harus membayar menjual listrik dengan harga yang lebih murah dari biaya produksinya. Nah, jadi ada untung ruginya. Nah, ini misalnya kita berbicara dengan Singapura. Nah, tapi kalau kita bicara dengan Malaysia agak berbeda lagi. Daya tarik kita terhadap Malaysia, kita peak time-nya itu malam hari. Ya. Nah, biasanya ini udah mulai merayap nih. Pak Robi ini di dispatcher ini pasti tahu nih, biasanya jam-jam segini ini sudah mulai merayap naik. Nanti mungkin sekitar jam 22 itu sudah mulai peak time. Nah, Malaysia itu beda. Peak time-nya itu justru siang hari. Nah, sementara siang hari kita adalah idle capacity. Jadi kita siang hari itu ada idle ya. Pembangkitnya mungkin beroperasi 50%. Load-nya 50%. Nah, kalau sekarang ini load-nya mungkin sudah 80 atau 85% dari pembangkit yang ada. Bahkan mungkin ada yang load-nya lebih dari 90% karena mungkin di regionalnya ada yang sedang overhaul dan lain sebagainya sehingga di-cover oleh beberapa pembangkit-pembangkit apakah itu peaker atau pembangkit base load ya itu akan dinaikkan. Nah, seperti Malaysia tadi, itu seksi untuk pasar kita, karena siang hari load kita tidak banyak, nah kemudian kita optimalkan sehingga nanti baik siang atau malam kalau semakin tinggi atau semakin konstan load kita di yang tinggi, misalnya bisa rata-rata 85%, itu break even point-nya itu cepat sekali itu, untuk dalam simulasi ekonomi ketenaga listrikannya. Jadi ada ekonomi energi, ada juga ekonomi kelistrikan. Nah, jadi ada electricity economic dan ada energi ekonomik. Kebetulan saya mengajar energi ekonomik di kelas sebelah ya. Nah, itu nanti semakin tinggi load, nah itu maka break even point atau cuannya buat perusahaan itu akan semakin bagus. Nah, yang menarik buat pasar kita itu salah satunya adalah jumlah penduduk yang besar. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar konsumsi listrik per kapitanya. Nah, semakin besar konsumsi listrik per kapitanya itu harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Karena kalau misalnya jumlah penduduk banyak, kemudian tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi, yang ada masyarakat daya belinya rendah. Nah, kalau daya belinya rendah, ya ini dampaknya nanti terkendala dalam pembangunan tersebut. Nah, makanya untuk negara-negara yang pertumbuhan penduduknya pesat seperti Indonesia, itu tidak strategi yang harus diterapkan yaitu perluasan industri, perluasan industrialisasi. Nah, sehingga pertumbuhan ekonominya nanti akan meningkat untuk membiayai pertumbuhan penduduk tersebut. Nah, jadi di situ pangsa pasar ketenaga listrikan itu akan related
dengan pertumbuhan ekonomi dan related dengan pertumbuhan penduduk. Coba kita bisa bayangkan ya, misalnya terkadang kita nggak sadari, semua banyak migrasi atau banyak penduduk dari desa lari ke kota, dan salah satu tujuan kota yang paling favorit itu adalah misalnya Jabodetabek. Nah, banyak lari ke sini. Nah, setiap orang minimal punya satu handphone, kadang ada yang 2 handphone. Nah, dalam satu keluarga dulu mungkin sepeda sudah cukup, sekarang hampir semua keluarga sudah punya motor. Nah, motor satu kurang, ada 2 dan lain sebagainya. Berarti kan kebutuhan energinya semakin meningkat dan lain sebagainya. Termasuk nanti ya konsumsi listriknya itu pasti akan semakin meningkat dan lain sebagainya. Nah, jadi itu salah satu pasar seksi yang dimiliki oleh satu negara, yaitu termasuk Indonesia, adalah jumlah penduduk dan kekayaan alam yang dimiliki. Nah, sehingga negara tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, dan di situ nanti kita akan kelihatan ya. Jadi jumlah penduduk yang besar, kalau misalnya diimbangi dengan daya beli yang kuat, itu nanti akan menjadi target pasar. Nah, kita bayangkan misalnya saat ini rata-rata setiap kali wisuda ya, dari perguruan tinggi itu rata-rata itu 10.000 ya. Dan biasanya beberapa perguruan tinggi itu rata-rata setahun 2 kali. Nah, berarti setahun bisa sampai 2 ribuan di Indonesia. Anggaplah nggak usah 10.000 terserap semua ke pasar kerja. 5.000 saja terserap dalam lapangan kerja. Kemudian ya rata-rata sekarang pendapatan S1 itu di kisaran 5 juta. Nah, itu berarti berapa pasar baru ya dari tenaga kerja baru yang memiliki gaji 5 juta. Anggaplah mungkin dari 5 juta, 2 juta ditabung, 3 juta untuk konsumsi. Nah, berarti 3 juta ini salah satu pangsa pasar baru yang menjadi rebutan oleh berbagai macam produk, barang maupun jasa, dan setiap kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa itu pasti ada komponen listrik ya. Nah, jadi apapun aktivitas produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, nah di situ ada komponen electricity cost. Nah, tinggal besar kecilnya seperti apa. Minimal perkuliahan seperti kita menyalakan laptop itu sudah memerlukan listrik berapa watt. Nah, ditambah lagi dengan lampunya berapa watt. Nah, ditambah lagi misalnya katakanlah dalam satu waktu yang sama, misalnya kuliah di 2 perguruan tinggi atau sambil meeting, ada 2 device. Nah, itu tambah lagi kebutuhan electricity-nya. Ini baru yang kita personal, apalagi nanti kalau kita sudah bicara tentang perusahaan, nah itu pasti akan lebih banyak lagi. Nah, itu sebabnya kalau negara katakanlah pertumbuhan ekonominya bagus, nah itu maka ekonominya masih bisa berkembang. Itu salah satu daya tarik yang menjadikan bisnis ketenaga listrikan maupun dengan partnership dan lain sebagainya nanti akan selalu berkembang. Memang ya terutama kalau berkaitan dengan IPP di beberapa sektor pasti masih ada kendala, tetapi di beberapa sektor yang lain, terutama nanti dikaitkan dengan tarif, itu memang sangat sensitif ya. Nah, ada yang bilang bahwa tarif listrik masih murah, ya itu relatif. Nah, tapi kalau ada juga nanti yang mengatakan bahwa tarif kita sudah mahal. Nah, problemnya ketika PLN mengajukan usulan kenaikan tarif, apalagi menjelang tahun 2024, oh itu sensitifnya luar biasa. Jadi PLN dan Pertamina itu kalau misalnya menjelang general election menaikkan tarif listrik, wah itu atau menaikkan harga BBM,
Nah, itu suatu keputusan yang luar biasa, atau bisa jadi malah keputusan yang nekat, misalnya katakanlah ada yang periode sebelumnya menjelang mau lengser, naikkan dulu harga BBM atau harga listrik. Nah, itu mungkin tidak populer, seketika akan dicemooh, tapi sebetulnya itu lebih baik dibandingkan kalau misalnya subsidi selalu dipertahankan, nanti akhirnya seperti Yunani. Jadi memang pertama-tama ya bagaimana meningkatkan kesejahteraan dulu, baru diimbangi dengan kenaikan misalnya listrik atau BBM yang karena itu menguasai hajat hidup orang banyak. Demikian Pak Robi. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi mengerucut ke ini Pak ya, apa namanya, perkembangan ekonomi kita juga ya. Tapi tadi maaf Pak, saya sempat agak miss yang contoh Gojek dan Bluebird. Kalau terkait itu, tarif Gojek sehingga betul ya tadi Pak. Maksudnya kenapa dia mau menerima Bluebird, sedangkan dia tahu bahwa Gojek itu kan saat itu di posisi yang win, artinya sebagai disruptif ya, disruptif. Tanpa dia merging atau kerjasama dengan Bluebird kan dia bisa ya. Apakah kita nggak tahu ya, apakah Bluebird justru bayar ke Gojek supaya eksistensinya diakui lagi oleh pasar atau gimana Pak? Ya. Siapapun bisa menjadi partnernya Gojek, karena Gojek maupun Grab maupun Maxim ataupun yang lainnya ya, itu kan hanya aplikasi. Aplikasi yang mereka bisa mencari mitra siapapun. Kalau misalnya orang perorangan pun bisa menjadi mitra dari aplikasi tersebut, kenapa korporasi tidak bisa menjadi mitra dari perorangan aplikasi tersebut? Bahkan begitu di awal-awal atau bahkan mungkin di pertengahan masa-masa Gojek, karena ini cukup booming, perusahaan-perusahaan sekelas Astra pun mereka bekerja sama. Ini strategi pemasaran ya. Jadi ini bagus, manajemen strategik. Nah, jadi mereka bekerja sama dengan Gojek atau dengan taksi atau aplikasi taksi online lainnya untuk meningkatkan atau meleverage atau mendongkrak penjualan mereka. Caranya gimana? Nah, caranya adalah misalnya mereka akan menjual produk-produknya, misalnya mobil atau motor, bekerja sama dengan aplikasi tersebut. Nah, kemudian si para mitra atau para driver atau mungkin nanti juga gabungan driver, mereka membeli secara kredit. Nah, tetapi di situ sebetulnya ada permainan skema berapa biaya installment, biaya pendapatan mitra dan berapa yang harus dibayarkan untuk cicilan. Nah, itu nanti pengelolaannya akan lebih mudah, atau ya kita menyebutnya sebagai American Ways of Marketing ya. Jadi cara-cara pemasaran Amerika yang sangat kreatif ya. Jadi begitu ada sesuatu yang booming dan itu merupakan satu peluang, ambil. Nah, demikian juga kalau misalnya Bluebird katakanlah mau menjadi mitra, ya tidak apa-apa, karena aplikasi itu kan apakah mau memilih taksi online konvensional atau mereka akan memilih taksi online Bluebird, itu kan terserah dari dan aplikasi kan tetap dapat setoran, artinya aplikasi di situ tetap dapat fee dari sewa taksi tersebut dari pelanggan. Jadi apapun minumannya ya tadi merek teh bla 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 itu minumannya gitu. Nah, jadi apapun makanannya, minumannya misalnya teh gendul gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi ya apapun mitra dari Gojek atau Grab ya, yang penting mereka tetap dapat sewa dari atau layanan penggunaan aplikasi tersebut. Nah, jadi kan Gojek maupun Grab ataupun yang online yang lainnya itu kan tidak dirugikan dengan kondisi seperti itu.
walaupun di lapangan katakanlah mungkin mereka ada bersaing, ya sebetulnya segmennya juga berbeda gitu. Nah, kecuali katakanlah di jam-jam tertentu nyari taksi konvensional sulit, ya dapat taksi online konvensional itu juga lebih bagus. Misalnya katakanlah kan sudah bukan rahasia umum lah, kalau jam macet dan lain sebagainya, nyari-nyari yang taksi-taksi yang bukan berbasis target setoran, kan mereka lebih lebih baik istirahat dulu gitu. Nah, itu adalah peluang-peluang opportunity yang diambil oleh para taksi-taksi online yang atau mitra-mitra tadi. Sehingga ada jam-jam tertentu memang yang mungkin dimanfaatkan oleh Bluebird, dan ada jam-jam tertentu mungkin akan lebih banyak didominasi oleh mitra-mitra tadi. Nah, tapi setidaknya secara strategik, orang-orang yang katakanlah atau customer-customer yang akan meninggalkan Bluebird berpindah ke taksi online, dia masih memiliki pilihan untuk tetap menggunakan Bluebird tadi, dan itu pasti sudah dilakukan satu survei pasar. Daripada demo-demo terus melawan perubahan paradigma yang tadinya katakanlah misalnya ada ojek pangkalan, ada taksi konvensional, muncul baru taksi online dan bisnis online dan lain sebagainya, itu nggak akan habis-habisnya. Karena disadari atau tidak, ya, dengan adanya taksi online, dengan bisnis online, itu mengurangi angka pengangguran, mengurangi unemployment. Salah satu kebaikan dari perubahan teknologi tersebut, hampir di seluruh kabupaten di Indonesia itu sekarang sudah ada ojek online, bahkan sudah ada taksi online. Sehingga kita bisa memilih mana yang terbaik. Memang nanti isu keamanan menjadi isu yang lain atau isu tersendiri, tetapi setidaknya dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, kita misalnya tugas ke daerah kabupaten pun, kita sekarang sudah tidak was-was untuk mencari taksi, ya, karena aplikasi tadi itu sudah ada. Dulu ada salah satu kota, ya, kalau Bapak Ibu pernah ke Cilacap, ya, itu mungkin tahun 2000-an, itu masih kalau misalnya transportasi umum tuh mungkin hanya sampai jam 6 sore, ya. Nah, malam kalau misalnya nyari transportasi umum tuh mungkin hanya naik beca, ya. Nah, itu salah satu contoh, ya. Nah, sekarang hampir semua kabupaten itu sudah ada taksi online, ya. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke mana-mana itu sudah nggak terlalu khawatir lagi. Minimal ojek online itu sudah ada. Nah, sehingga mengantarkan kita dari satu titik ke titik lain itu sudah dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi. Walaupun katakanlah nanti itu akan menjadikan apakah selamanya akan seperti itu, ya nanti kita lihat perkembangan pertumbuhan ekonomi nanti akan seperti apa. Ya, mungkin suatu saat kita sudah tidak ada lagi ojek online dan taksi online, misalnya seperti negara-negara tetangga kita, seperti di Malaysia, mungkin ojek online juga sangat terbatas, lebih untuk delivery, ya, bukan untuk transportasi masyarakat. Tapi ya nanti kita mungkin nanti harus perlu beberapa tahun agar tingkat pendapatan masyarakat nanti akan semakin bagus. Tapi memang mengatur jumlah penduduk yang besar, ya, seperti Indonesia, India, itu memang tidak mudah, ya. Apalagi kita adalah negara-negara kepulauan ini yang lebih sulit, ya, dibandingkan dengan mainland seperti India atau China, itu pasti akan ada perbedaan tersendiri. Demikian Pak Robi. Ya Pak, makasih Pak sudah merubah perspektif saya. Awalnya tadi saya pikir
antara Gojek dan Bluebird ini kan rival ya sebenarnya, tapi somehow di bisnis itu yang even awalnya mereka itu rival, karena bisnis semua itu bisa berubah jadi partnership ya, jadi saling menguntungkan gitu, atau mungkin ya tergantung di posisi mana yang strong, mana yang weak, sehingga ya Gojek daripada dia repot-repot nyari partnernya by eceran, itu kenapa nggak by korporat ya, bisnis to bisnis ya. Itu ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Sampai di sini ada pertanyaan atau mungkin ada yang akan sharing, silahkan. Izin bertanya Pak. Silakan Bu Dahlia. Sebenarnya mulai omset berapa sih Pak berani harus menggunakan metode seperti ini, struktur dan strategi seperti ini? Itu mulai omset berapa? Baik, memang untuk sistem informasi manajemen itu kan nanti levelnya kan beda-beda. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar ya mereka biasanya nanti akan menggunakan aplikasi atau sistem informasi manajemen yang mahal juga, misalnya seperti SAP, Maincom, Ellipse dan lain sebagainya. Nah, tapi sebetulnya perusahaan-perusahaan kecil termasuk startup atau UMKM itu sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang murah ya, bahkan mungkin ada yang gratis ya, yang nanti bisa membantu sistem manajemen keuangan mereka, atau sistem manajemen informasi mereka di bidang produksi dan lain sebagainya, terutama pengelolaan inventory dan pengelolaan keuangan. Itu yang basic, yang utama. Nah, banyak satu kendala ketika kita tidak memiliki sistem informasi yang bagus, sehingga kita tidak tahu kapan biasanya order itu banyak dan kapan biasanya order tersebut nanti mulai turun. Nah, biasanya kita nanti menggunakan trial and error atau kita hanya mendasarkan kepada ingatan kita. Misalnya menjelang tanggal-tanggal tertentu nanti orderan banyak, nanti menjelang tanggal-tanggal tertentu orderan semakin turun. Kemudian customer mana yang katakanlah sering order dan customer mana yang pembayarannya lancar dan customer mana yang pembayarannya tidak lancar. Nah, itu di sistem informasi akuntansinya, kalau misalnya masih secara manual itu akan tidak bagus. Nah, tetapi dengan adanya sistem informasi akuntansi yang bagus atau sistem informasi produksinya itu bagus, maka itu akan sangat membantu kita. Dan perusahaan-perusahaan kecil pun ya disesuaikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Kalau tidak salah dari Kementerian UMKM itu juga banyak ada aplikasi-aplikasi yang sifatnya free atau gratis yang bisa digunakan untuk sistem manajemen informasi seperti itu. Jadi tidak terkendala dengan di level berapa. Nah, ada yang menarik, misalnya pengelolaan perusahaan itu paling atau hantu yang utama itu yang menyebabkan perusahaan itu mengalami financial distress itu adanya fraud. Nah, fraud yang paling bahaya itu justru fraud yang dilakukan oleh manajemen. Misalnya director. Ya. Sebagai contoh begini, ada customer. Nah, customer tersebut sebetulnya tidak layak. Down payment ketentuannya misalnya 30%, tapi karena temannya direktur atau saudaranya direktur atau saudaranya pemilik perusahaan, sehingga baru down payment 5% atau 10% itu barang sudah bisa dikirimkan. Nah, dampaknya itu nanti ketika ada shortcut tadi, pembayarannya misalnya karena tidak kredibel dan sudah bukan rahasia umum lah. Yang namanya bisnis itu sebenarnya memainkan hutang dagang dengan piutang dagang plus memainkan hutang bank. Tiga kunci tadi. Nah, kalau misalnya katakanlah itu sudah terjadi, nah maka sulit
bagi perusahaan atau perlu effort yang besar untuk mengatasi fraud tersebut. Nah, beberapa aplikasi seperti SAP ya, itu melok atau membatasi atau restriksi yang maksimal terhadap potensi fraud seperti tadi. Sehingga potensi kebocoran-kebocoran seperti tadi itu bisa atau sistem-sistem shortcut seperti tadi itu kemungkinan kecil bisa dilakukan. Walaupun apapun yang namanya buatan manusia itu pasti bisa dirubah atau bisa diakali. Nah, tetapi setidaknya kalau menggunakan sistem tadi, itu prosedur untuk shortcut tadi itu dibuat sesulit mungkin. Nah, sesulit mungkinnya itu bukan tidak bisa, tetapi kalau misalnya prosedur tersebut misalnya dilakukan, maka akan ketahuan oleh beberapa stakeholder yang lain. Misalnya pemilik perusahaan atau direktur utama dan lain sebagainya. Nah, sehingga di situ akan saling mengawasi agar fraud tersebut tidak terjadi. Nah, demikian juga katakanlah di level minimal omset berapa atau aset berapa perusahaan bisa melakukan seperti ini. Small medium enterprise itu juga sudah bisa diawali dari sejak awal ya, bahwa menggunakan sistem akuntansi yang baik atau sistem informasi yang baik itu akan lebih bagus dibandingkan tidak menggunakan sama sekali. Nah, apakah ada jaminan, ini saya teruskan mungkin out of topic dari pertanyaan Bu Dahlia ya, apakah perusahaan yang menerapkan sistem informasi tersebut atau sistem informasi akuntansi tersebut dijamin bahwa perusahaan tersebut akan lebih baik? Jawabannya tidak juga, belum tentu juga. Sama saja misalnya apakah perusahaan yang menerapkan ISO itu nanti sistem manajemennya akan lebih baik? Ya, belum tentu juga. Nah, bahkan ya perbankan itu tadi sudah menerapkan corporate governance. Nah, auditnya itu rangkap 3. Audit internal, audit eksternal, ditambah lagi nanti audit dari kalau dulu mungkin Bank Indonesia, sekarang mungkin OJK. Nah, ada 3 rangkap. Itu pun masih ada bank di dalam bank ya. Jadi kita mungkin sudah sering mendengar ada bank di dalam bank. Misalnya terjadi fraud, misalnya deposito, orang masukkan deposito ke perbankan, tahunya katakanlah dia setorkan kepada bank tersebut. Nah, ternyata di bank tersebut ada oknum yang nakal ya, memainkan setoran tadi ke dalam bentuk ya bank abal-abal atau apapun namanya, atau money game apapun namanya ya. Ya, sehingga ada istilah ada bank dalam bank. Nah, padahal sistem yang sudah restriksi seperti tadi itu masih bisa kecolongan, bisa masih kebobolan. Bahkan yang mengalami seperti itu bukan kalangan awam, bahkan ada beberapa perusahaan yang cukup besar ya ketika terkena kasus bank dalam bank tadi. Nah, yang sudah sebegitu ketatnya pun masih bisa terjadi fraud ya, yang disebabkan karena moral hazard. Nah, apalagi yang tidak menerapkan sama sekali. Nah, ini nanti yang ada kesulitannya nanti seperti itu. Jadi sebaiknya kalau kita punya bisnis, lakukan pembukuan yang baik. Banyak sistem informasi yang murah-murah ya, yang mungkin kurang dari 1 juta atau kurang dari 3 juta atau bahkan banyak yang free yang bisa digunakan dan itu sudah multi user. Nah, itu banyak aplikasi-aplikasi ya semacam itu. Nah, demikian Bu Dahlia. Iya, makasih, Pak. Ini, kalau saya lihat di IG itu kan banyak sekarang tuh Iya, yang malah show off, mereka itu iya, ibaratnya sebagai CEO perusahaan sendiri, iya, kecil-kecilan, mulai dari iya, rumah tangga gitu, dan iya, hanya, pekerja hanya dia dan suaminya atau suami dan iya, istrinya aja berdua. betul, betul. Nah, itu apakah termasuk yang tadi saya tanyain, Iya, omsetnya itu loh, Pak? Apakah memang iya, itu juga termasuk dari manajemennya, lalu iya, marketingnya, lalu dan lain-lain iya. itu? Makasih, Pak.
Ya, ya itu sekarang, dengan modal 500.000 itu kita bisa menjadi direktur ya, bahkan kalau kita tidak tahu, undang-undang perseroan terbatas ya kita bisa menyebutnya sebagai CEO. Dengan adanya, PT perorangan ya, itu, menjadikan kita menjadi seorang direktur itu lebih lebih mudah ya. Jadi, dan itu ada hitam di atas putih, ada legal standing-nya kita sebagai seorang direktur ya. Jadi, misalnya katakanlah kita mendirikan PT perorangan ya kan sekarang sangat murah ya, sehingga menjadi ya tadi, kita bisa memiliki ya nggak usah puluhan juta lah, cukup 5 juta saja, kita sudah bisa menjadi seorang direktur dengan, membuat PT perorangan ya dan itu legal, itu sah, secara hukum, dan itu nanti kita cetak dalam kartu nama ya, ya itu tadi kita sudah menjadi, direktur satu, perusahaan dengan modal mungkin, tidak sampai puluhan juta, atau mungkin 10 juta atau 10 juta kurang kita sudah bisa seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita membuat satu PT, katakanlah notarisnya masih, saudara, ya bisa saja nanti biaya notarisnya, bisa diturunkan. Memang di sisi lain, di situ percepatan dalam pertumbuhan UMKM dengan cara modal tadi, menggunakan PT perorangan ya, tapi di sisi lain ya ada dampak-dampak negatif, sampingannya. Demikian, Bu Dahlia. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi yang akan sharing atau akan, didiskusikan? Kalau tidak ada, perkuliahan malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau selip lidah, saya mohon maaf, kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Saya lupa, minggu-minggu yang akan datang kemungkinan kita akan presentasinya, nanti ada beberapa kelompok, tapi saya lupa belum, sampaikan materi-materinya, mungkin, nanti akan saya update melalui ketua kelas atau melalui, pengumuman-pengumuman di, Teams. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya pamit. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Sukses selalu. Sama-sama, terima kasih.